Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali bersama saya Daniel Servis Bosok. Oke, sahabatku, dalam kesempatan video kali ini saya ada satu buah servisan kipas anginnya merek Karslan ya. Untuk mereknya itu di sini Karslan. Modelnya Walvan ya. Di sini model Walvan dimana dayanya 50 watt ya, tegangan 220 volt. Nah, dimana di sini untuk kipas angin ini tidak mau berputar ya, ataupun mati ya. Nah, ini untuk indikasi pertama, sahabatku ya. Untuk indikasi pertama di sini kita perhatikan putaran asnya berat ya. Untuk putaran asnya berat, namun belum bisa dipastikan apakah dari asnya ini atau bukan. Umumnya ya sahabatku ya, umumnya kenapa kipas angin cepat mati ataupun fusenya cepat mati ataupun dia hanya getar tidak mau berputar, memang permasalahannya seringkali terjadi di bagian bushing. Nah, sebelum kita lakukan pembongkaran seperti biasa ya, di sini kita akan tes dulu menggunakan multi ya. Nah, bisa diperhatikan multi saya ya. Oke, multi saya ada pergerakan. Seperti biasa kita akan tes dulu menggunakan multi seperti ini ya. Kedua jarum multi kita taruh di ujung steker, lalu kita akan putar speed. Nah, ini speed 1, ini speed 2, dan ini speed 3 ya. Kita off kan. Oke, kita off kan, off ya. Nah, ini di tiganya normal juga, kita off kan. Kita coba 3 ya. Nah, itu 3 ada pergerakan. 1 2 3 ada pergerakan semua, berarti di sini untuk dinamo aman ya. Tapi kenapa tidak mau berputar? Oke, kita lanjut saja sahabatku, tidak perlu panjang lebar, kita akan bongkar langsung ya. Kita cari tahu permasalahannya, kita akan bongkar secara total. Di sini sudah jelas untuk dinamo aman ya. Oke, buat teman-teman yang mempunyai kipas angin dengan kendala sama ya, putaran asnya berat ya, itu biasanya kalau putaran as berat itu bushing kotor ya. Jadi perlu dibongkar total untuk dinamonya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh cara membongkar dinamo dan cara merawat perbaikan ataupun pembersihan di bagian dalam dinamo. Bisa diperhatikan. Kita bongkar dulu semuanya. Buat teman-teman ya yang mau tanya-tanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bantu menjawab untuk menyelesaikan keluhan ataupun permasalahan tentang kipas angin Anda ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, kita bongkar dulu. Di sini ada 4 baut ya sebagai penahannya, kita harus bongkar. Oke sahabat, di sini semuanya sudah kita bongkar ya. Sudah kita lepas 4 bautnya, kita tinggal tarik penutup belakangnya, hati-hati. Nah, kondisi bagian dalam seperti ini, lalu kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Dan saya akan memberikan contoh sedikit buat sahabat-sahabat semua yang tidak mempunyai multitester ya. Perhatikan di sini untuk tombolnya ataupun tombol speednya di angka 0 ya. Nah, caranya bagaimana untuk mengetahui bahwasannya ini dinamo masih bagus sedangkan kita tidak mempunyai multi? Cukup mudah. Ini kita colokkan ke tegangan ya. Kita colokkan ke tegangan, lalu sahabat menggunakan obeng ya. Obeng yang ada pegangannya ya. Nah, obeng yang ada pegangannya seperti ini. Nah, kita colokkan ke tegangan seperti ini. Lalu kita tekan speed 1. Jika terasa tarikan magnet di bagian bulatan dinamo ini, berarti dinamonya bagus. Nah, ini ada tarikan ya, 1 2 dan 3. Nah, bisa diperhatikan ya, itu tandanya dinamo bagus. Tapi kenapa tidak mau berputar? Nah, permasalahannya sudah kita indikasikan di sini. Sudah terindikasi ada di bagian bushing depan. Permasalahan utamanya kenapa tidak mau berputar. Oke, kita lanjut pembongkaran. Kita lepas dulu ini sepi baling-balingnya, penahan baling-baling. Nah, karena ini susah dilepas, caranya bagaimana? Cukup kita lepas. Oke, jadi untuk pelepasannya ini kan kalau ditarik susah ya. Caranya cukup mudah, jangan dibikin pusing, jangan dibikin repot. Di sini ada 3 pengunci, cukup kita congkel menggunakan obeng min.
karena bosingnya sudah lengket sama as, jadi agak sulit pembongkarannya. Cukup kita congkel seperti ini supaya kita bisa melepas asnya dulu ya, supaya kita bisa melepas asnya dulu dari kedudukannya nih. Nah seperti ini ya posisinya. Ini udah lengket asnya, as sama bosingnya. Cukup kita kasih pelumas di sini ya, lalu kita pakai tang. Kita menggunakan tang, ini kunci dan trik ya, cara membongkar jika mendapati as yang susah dilepas ya, ataupun bosing yang susah dilepas. Cukup digoyang-goyang ya. Nah seperti ini sudah terlepas sahabatku. Nah ya, oke, bisa diperhatikan, bisa dipahami. Nah seperti ini. Jadi permasalahan utamanya di bagian bosing depan ya, yang mana di bagian bosing depan ini dia sama asnya udah lengket ya, kotor. Nah ini bisa digunakan lagi, cukup dibersihkan, namun di sini akan saya ganti baru, tidak saya gunakan lagi ya. Kita bersihkan dulu sahabatku. Nah untuk membersihkannya sebenarnya cukup simpel, kita pakai amplas ukuran 2000 ya, supaya lebih halus, karena dia lebih halus. Kalau dia ukuran 2000 kan halus ya, tidak merusak as. Nah ini kita lepas baling-baling asnya, ini kita lepas, lalu kita kasih pelumas di sini ya, kasih pelumas, lalu kita pakai amplas. Nah seperti ini. Untuk amplasnya ukuran 2000 ya. Ini untuk menghilangkan kotoran yang sudah kering ataupun sudah mengering karena putaran as yang panas ya. Nah, ini kita bersihkan menggunakan amplas ukuran 2000. Oke, cukup seperti ini. Setelah itu kita lap ya. Nah ini udah bersih sahabat, asnya masih layak digunakan ya, aman, belum ada goresan ya. Ini sudah bersih, sudah kembali mulus. Lalu kita bersihkan ini ya, as baling-baling ini juga harus kita bersihkan. Oke, kita bersihkan ringnya. Ini ringnya udah kotor sekali ya, kita juga harus bersihkan. Nah ini bisa perhatikan hitam ya untuk bekas ringnya. Nah ini udah bersih, tinggal kita bersihkan bagian dalamnya. Nah seperti ini cukup. Oke, untuk as aman ya, untuk as beres. Kita pasang kembali. Untuk as beres, tinggal kita pasang kembali bosingnya ya. Nah ini akan saya ganti bosing baru ya, kita ganti bosing baru. Cukup mudah, tinggal kita pasang aja seperti ini ya. Untuk kapas sahabat ya, nah ini untuk penampung pelumasnya ini kan kurang ya, kita tambahkan aja kapas biasa seperti ini. Ini tujuannya untuk membantu menampung pelumas ya, seperti itu. Tinggal kita lilitkan di bagian tengahnya sini seperti ini. Nah cukup ya, segini aja, nggak perlu banyak-banyak. Lalu tinggal kita pasang kembali di sini sahabat. Nah tinggal kita ikutkan 3 penguncinya seperti ini. Caranya cukup mudah, tinggal kita pasang di sini, kita tekan ya, kita tekan pakai kita tahan, lalu kita penguncinya kita pukul pakai tang bisa ya. Kita kembalikan penguncinya seperti ini. Oke sahabat, untuk pergantian bosing sudah ya, bagian depan, karena belakang tidak saya ganti karena posisi dari asnya sudah kelihatan, bagian belakang bagus. Cukup kita kasih pelumas. Nah oke, kita kasih pelumas. Bagian depan kembali lagi kita kasih pelumas ya. Oke, secukupnya saja, yang penting udah kelihatan basah cukup ya. Ini agak banyak karena posisi kita tambahin kapas tadi ya. Oke, cukup. Oke, selanjutnya untuk cara pemasangannya bisa diperhatikan ya.
jangan sampai salah posisinya. Untuk posisinya jangan sampai salah ya. Nah, ini kita bersihkan lagi. Oke, ini ada lubang ya, ada cowakan seperti ini, kalau saya nyebutnya cowakan ya, ataupun ada posisinya untuk kedudukan kabel sini ya, posisinya begini. Nah, lalu kita pasang as, kita kasih pelumas dulu ujungnya sini sama bagian depan, kita pasang kembali seperti ini ya. Lalu tinggal kita pasang bagian depan ya, kita pasang bagian depan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini udah lancar, yang mana tadi putarannya berat sekarang sudah lancar. Oke, kita skip dulu untuk pemasangan keempat baut supaya tidak terlalu panjang durasinya ya. Nah, kita skip dulu dan simak hasil akhirnya. Oke sahabat, di sini untuk dinamo sudah saya rapikan lagi ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa masang kembali ya, bisa diperhatikan. Nah, di sini kita lanjut akan lakukan percobaan ya, hasil akhirnya gimana setelah kita lakukan pergantian satu buah bushing. Apakah kipas angin yang tadi tidak mau berputar, namun kita tes untuk dinamonya normal, apakah sudah mau berputar. Kita perhatikan di sini untuk tombol speednya ada di 0 ya. Kita colokkan ketegangan, bismillah. Oke, di sini tidak ada putaran. Kita coba speed 1 ya. Bisa diperhatikan speed 1, speed 2 dan speed 3. Dan alhamdulillah sahabatku, untuk perbaikan cukup kita ganti satu buah bushing ya. Kenapa tidak saya ganti keduanya? Karena biasanya untuk bawaan pabrik itu masih asli ya, masih bagus, maksudnya masih ori ya, maksudnya masih pasti kekuatannya lebih tahan lama daripada kita pergantian dari toko seperti ini ya. Oke sahabatku, sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Jika banyak kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.